Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik di pagi hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan beberapa minggu kemarin, mungkin kurang lebih 2 bulan, kita mendengarkan firman Tuhan secara berseri, karena memang tidak bisa hanya sekali, karena memang cukup panjang pembahasannya. Kita sudah mendengar tentang tema ajaran yang menyesatkan, karena memang banyak ayat yang sudah kita baca bahwa banyak penyesat dan banyak yang disesatkan. Ya. Jadi bertolak dari ayat itulah, maka kita merasa perlu untuk mempelajari seperti apa ya cara-cara atau seperti apa pengaruh dan seperti apa kekuatan daripada pengajaran sesat itu. Dan kita juga sudah melihat siapa di balik semua ya yang memunculkan ajaran-ajaran sesat ya. Dan pengertian yang kita sudah dengar, pengertian daripada sesat yaitu tadi menyesatkan atau memalsukan, menyelewengkan, dan memutarbalikkan kebenaran. Itu yang dimaksud dengan penyesatan ya. Dan kita sudah melihat ada banyak cara, ada banyak trik-trik ya yang kita sudah banyak dengar ya. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan yang mungkin hampir 10 minggu ya berturut-turut kita mendengarnya, dan biar itu boleh menjadi berkat, dan itu juga boleh menjadi pegangan kita apabila mungkin satu saat kita diperhadapkan atau berada di kondisi seperti itu. Tentu kita sudah tahu ya bagaimana cara-cara mereka ya. Bahkan kita sudah mendengar firman Tuhan, penyamaran ya. Alkitab berkata berbulu domba, tetapi sebetulnya mereka adalah serigala yang buas. Itu kata Alkitab ya. Itu jelas itu ayat ya. Mereka istilahnya datang dengan kelihatannya seperti berbulu domba, seperti yang benar. Tapi Alkitab berkata mereka tidak beda dengan serigala yang buas, yang siap menerkam siapapun yang kira-kira yang bisa ia pengaruh ya. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat suatu topik yang lain, dan kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 25 sampai 28, baru ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 21 ayat 25, 26, 27 dan 28. Baru kita lompat satu ayatnya yang ke-36. Mari dengan segala hormat kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita akan membaca bersama-sama, saya ingin pastikan dulu kalau semua sudah mendapat. Haleluya. Haleluya. 90,90% ya, masih ada yang belum ya. Kan saya kenal semua, kan ada Alkitab berkata gembala mengenal suara domba ya. Ada domba yang gembala belum dengar, makanya saya bilang saya belum pastikan semua mendapat ya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Ada yang sudah bersuara tapi suaranya hampir tidak jelas kedengaran ya. Jangan punya alasan karena pakai masker sudah ya. Pakai masker pun tidak membatasi kita untuk berseru ya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Mari kita akan mulai baca ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 28. Baru ayatnya yang ke-36 ya. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berpenuh
terhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan jatuh. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab kemenanganmu sudah dekat. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Haleluya. Silakan dibantu. Hari Jumat kemarin dalam ibadah doa, saya menekankan betapa pentingnya kita berdoa. Dan hari ini kembali ayat dalam Injil Lukas menyinggung juga tentang doa, ya, khususnya ayat 36 tadi, ya, yang berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, kita akan mau belajar tema ini, yaitu sesuai dengan topik dari pasal-pasal ini, yaitu berbicara tentang keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Saya percaya kita semua belakangan ini juga sudah mulai mendengar bahwa di berbagai negara, ya, baik di beberapa negara di Eropa, bahkan juga di Timur Tengah, di Amerika, ya, kita mulai membaca atau mendengar kabar, membaca berita bahwa virus yang sudah berubah lagi. Bahkan saya mendengar bahwa virus itu melebihi, kan pemerintah sudah berusaha sehingga khususnya di negara kita, bahkan banyak negara mengadakan vaksin. Vaksin itu dengan tujuan yaitu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan itu sebetulnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bahkan oleh berbagai pihak, ya, supaya manusia jangan sampai, ya, artinya kalah dengan virus itu. Tetapi yang saya dengar, virus yang berkembang, ya, yang belakangan ini, yang lagi sedang mulai marak di beberapa negara, itu konon katanya virus itu kekuatannya melebihi dari daya kekuatan kita yang setelah divaksin itu. Jadi dia melampaui, ya. Ibaratnya kan kita saya kasih contoh, misalnya kita kemarin daya tahan tubuh kita cuma di sini, sedangkan virus dia masih di atas. Maka kita divaksin supaya untuk meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita naik. Tapi ternyata virus yang berkembang itu menurut pemberitaan sana itu naik melebihi. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi kita mau seperti apa lagi kalau itu udah naik, ya. Dan saya sudah katakan juga waktu awal-awal, ya, awal-awal kita menghadapi masa pandemi ini, saya cuma katakan begini, ya. Mungkin di tahun itu, tahun lalu saya bisa, kalau saya tidak salah, ya, kita sedang menghadapi masa atau pandemi ini, ya, virus ini. Kita tidak tahu juga tahun depannya, kebetulan tahun 2021 ini. Ternyata kita tahu bahwa perkembangan dari 2020 ke 2021, kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 lebih meningkat di tahun 2021. Nah, kita tidak tahu lagi apa yang nanti akan terjadi di tahun 2020. Saya menyampaikan ini tidak ada maksud untuk memberikan berita yang membuat saudara takut. Tidak, justru kita mau belajar, ya, dari kebenaran Tuhan, ya. Sebab kita dikuatkan di dalam ayatnya yang ke-36,
dia berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Justru hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, ya. Karena seperti yang saya katakan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Pemerintah kita dengan berbagai upaya, ya, mengeluarkan dana yang begitu besar untuk memerangi COVID-19 ini, ya, dengan berbagai hal yang dilakukan, yang juga kita ketahui dari awal, yang namanya penyemprotan dan lain sebagainya diupayakan, ya. Dan pada akhirnya pemerintah mengambil sikap karena melihat perkembangan ini, maka kita menjalani vaksin, dan vaksin itu pun harus dua kali, ya. Tetapi saudara, itu yang saya katakan tadi, pemberitaan yang sudah beredar juga bahwa virus ini seolah-olah dia meningkat lebih tinggi lagi, ya. Nah, saya sedang tidak mau berbicara tentang virus ini, tapi saya mau berbicara bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menghadapi perubahan yang terus akan terjadi. Kenapa saya katakan yang terus akan terjadi? Karena kita bukan hanya menghadapi perubahan dari virus ini saja, bukan. Tetapi ada banyak hal yang nanti kita akan hadapi. Kita baru saja membaca ayat 25 dan 26, ya. Di sana dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara, deru dan gelora laut ini adalah kiasan. Ini bukan semata-mata deru atau apa ombak yang ada di laut yang dimaksud. Tapi ini deru dan gelora laut itu adalah berbicara tentang keadaan manusia. Yang mana seperti dalam, kalau kita melihat laut berombak, ya seperti itu, ya. Artinya akan terjadi satu situasi yang luar biasa, ya. Apakah itu ini bukan kekacauan karena perang saja, tapi memang keadaan, ya. Keadaan yang membuat sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Dan di situ dikatakan bahwa orang akan mati, ayat 26, ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, ya. Jadi berhubung dengan apa yang akan menimpa bumi. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, saya dalam hal ini justru ingin menyampaikan kepada kita, apa kira-kira dengan keadaan seperti ini, ya. Kita tahu bahwa semua sudah berupaya untuk menghadapi ini, memerangi khususnya ya wabah COVID ini, ya. Belum lagi yang lain. Semua kekuatan sudah dikerahkan, ya. Bahkan kita tahu bersama ketika diadakan beberapa PPKM, ya, harus pakai istilah level-level, saudara, itu pun harus dengan berbagai terjadi demo di mana-mana, ya. Banyak pedagang yang tidak siap, yang tidak menerima. Bahkan pengusaha-pengusaha yang berhubung dengan berkumpul tentu banyak orang seperti restoran dan lain sebagainya, ya. Di mana mereka merasakan kerugian dan dampak yang luar biasa. Belum lagi para pekerja-pekerja yang memang secara manusia, ya, menggantungkan hidup makan minumnya dengan pekerjaan itu, saudara. Ya. Kita juga secara manusia tentu ada rasa prihatin melihat hal ini. Itu secara kemanusiaan kita, ya. Saya pun kalau melihat misalkan kayak di Timur Tengah, walaupun kita tidak punya saudara di sana, tapi dari sisi kemanusiaan saya, kalau melihat hal itu, apakah di Afghanistan dan di beberapa negara, timbul kemanusiaan saya. Kasihan. Saya tidak kenal dia, ya. Saya tidak kenal. Baru saya cuma lihat di TV misalnya, tapi timbul ada belas kasih sebagai manusia. Kasihan. Karena kita adalah sifat manusia, yang artinya yang dimana kita adalah sebagai manusia tentu kita bermasyarakat dan lain sebagainya. Ada perasaan kemanusiaan, ya. Jadi timbul, saudara, ya, pikiran-pikiran seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu, ya. Tetapi saudara, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, ya. Sebab saya harus juga
memberitahu kepada kita ya. Ada hal bab hari Jumat kemarin, doa kita kan firman Tuhan mengatakan bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Ya. Tapi ada hal-hal, bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita, bukan. Tapi memang ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan itu harus terjadi. Kita pun mau kompak mau berdoa seperti memang Tuhan mengizinkan itu mau terjadi, itu hal lain. Ya. Nah, inilah yang saya maksud hari Jumat kemarin. Hanya datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Supaya Tuhan hindarkan, Tuhan jauhkan kita dari segala hal-hal yang mengancam. Ya. Apalah itu namanya, saudara? Sebab kan banyak, saudara. Ya. Nah, sebab kalau kita membaca ayat 25 dan 26, itu adalah fenomena-fenomena yang sudah semua ada di sana. Ya. Semua fenomena sudah ada, fenomena alam dan lain sebagainya. Ya. Kemarin, ya tentu juga saudara sudah lihat bagaimana apa yang terjadi di Garut yang mungkin belum pernah terjadi selama ini. Terjadi banjir bandang yang luar biasa. Ya, saya melihat, sudah. Saya pikir apa aja di depannya dia bisa. Di situ dikatakan ada kendaraan, ada rumah dan lain sebagainya. Hanyut. Ya. Namanya banjir bandang, saudara. Nggak ada yang bisa menahan itu, saudara. Dan banyak lagi tempat-tempat lain yang belakangan ini kita dengar. Yang konon menurut penuturan orang-orang yang ada di sana belum pernah terjadi selama ini. Sekali lagi, belum pernah terjadi selama ini. Tetapi saudara, belakangan ini bisa terjadi, saudara. Ya. Belakangan bisa terjadi. Ya. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Sampai harus bertahan dengan berminggu-minggu air itu tidak surut-surut, saudara. Ya. Karena ya aturan air sudah mau berkurang, turun hujan lagi, sehingga bukannya berkurang malah bertambah, saudara. Dan saya perhatikan juga fenomena-fenomena alam, khususnya banjir, itu semakin meluas. Meluas artinya begini, yang ada tempat tadinya yang tidak pernah, ya sekarang sudah mulai kena dampak itu. Artinya sudah mulai lebih luas, lebih besar lagi ya, dampak daripada banjir itu. Ya. Nah, belum lagi belakangan ini, ya mungkin yang lebih paham itu apa ibu-ibu, ya, yang ibu-ibu yang hampir setiap hari berurusan, ya, entah ke warung, entah ke tempat belanja apapun itu, saudara, tentu sudah merasakan ya kenaikan harga yang saya dengar ya belakangan ini, ya khususnya bahan-bahan kering katanya ya mulai melambung tinggi, ya, saudara. Nah, tentu secara manusia ya itu akan mempengaruhi ya dengan keadaan-keadaan sekarang yang kita tahu ya. Belum lagi mendengar yang lain di tempat pekerjaan ya mengalami pengurangan waktu kerja, otomatis kalau sudah mengalami pengurangan waktu kerja, otomatis juga secara tidak langsung ya pembayaran atau itu gaji juga pasti akan berkurang. Artinya, saudara, bahwa keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang adalah betul-betul seperti banyak ayat berkata, kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Situasi-situasi yang sulit. Nah, hari ini, saudara, firman Tuhan ingin memberikan jalan keluar, ingin memberikan terobosan yang baru dengan keadaan yang memang nggak bisa lagi berubah, karena memang sudah waktunya Tuhan izinkan itu terjadi. Saya katakan hari Jumat kemarin, doa mengubah keadaan. Ya, ada keadaan yang kita hadapi. Misalnya, saya sudah menghadapi begini, tapi dengan doa ada jalan keluar. Nah, yang saya maksud, Tuhan mengubah segala sesuatu. Tuhan berikan kita umat-umat Tuhan ada jalan keluar. Itu yang Tuhan ubah dalam hidup kita. Tapi kalau apa yang sudah dinubuatkan Alkitab akan terjadi, itu nggak bisa lagi kita bantah itu. Nggak bisa lagi kita protes sama Tuhan kalau bisa jangan terjadi ini. Karena memang Tuhan ada ayat berkata begini. Tuhan kalau sudah mengatakan, nggak bisa lagi Tuhan mau tarik apa yang dia sudah ungkapkan. Ya. Artinya firman yang Tuhan sudah sampaikan itu tidak bisa ditarik lagi. Memang itu akan terjadi karena memang sudah Tuhan perkatakan. Ya. Makanya beberapa waktu yang lalu sehubungan dengan ajaran sesat, saya katakan kepada jemaat
bahwa belakangan ini banyak sekali ya bermunculan dengan mengatakan mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara. Ya saya katakan, saya tahu ada dalam firman Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyuarakan suara Tuhan. Ya, ayatnya ada memang. Kejadian dalam Alkitab juga ada. Itu firman Tuhan dalam perjanjian lama. Semua itu adalah nubuatan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat nabi-nabi. Ya. Tuhan bicara lewat nabi. Baru nabi-nabi itu menulis semua apa yang Tuhan sampaikan. Nah itu Tuhan bicara. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan sudah nggak berbicara lagi? Ya, Tuhan terus berbicara. Tapi persoalannya yang marak lagi terjadi belakangan ini yaitu ngaku-ngaku Tuhan bicara, mendengar suara Tuhan. Ya. Seperti yang saya sudah contohkan, ya, yang sudah cukup lama tapi cukup fenomenal, ya, karena itu pemberitaan yang waktu itu saya masih ingat terus disampaikan, ya, yaitu pondok Nabi di daerah Bandung kalau nggak salah. Itu cukup fenomenal berita itu karena itu terus pemberitaan itu diulang-ulang. Karena itu fakta kejadian, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan Tuhan datang, itu kan berarti Tuhan bicara, gitu kan? Atau seperti ada pernubuatan bahwa Tuhan akan datang dengan waktu yang mereka sudah tentukan. Tapi kan pada kenyataannya saudara, hal itu kan tidak terjadi, tidak terjadi waktu itu saudara. Nggak ada pengangkatan waktu itu saudara. Tidak ada yang namanya yang mereka sebut Tuhan datang. Makanya saya katakan saudara bahwa tidak semua yang lagi marak nih di medsos. Saya juga kebetulan kenapa saya angkat ini karena ada seorang ibu di Jakarta, dia kirim saya sebuah video dan dia mohon minta tanggapan saya karena dia cukup dibingungkan dengan video tersebut karena di video tersebut menyampaikan bahwa dia mendengar suara Tuhan atau Tuhan berbicara kepadanya bahwa nanti bla 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 dan seterusnya. Cukup panjang dengan itu. Saya juga harus bolak-balik, harus putar untuk saya pengen dapat, ya. Tapi intinya saya cuma bilang ini sama ibu, udah nggak apa-apa habis. Dan namanya ada di medsos ya kita dengar ya, nggak ada yang tidak ada yang bisa larang. Tapi saya pesan, kalau yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan ini, Alkitab yang kita punya, yang kita baca, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan yang sudah berbicara kepada nabi-nabi ribuan tahun yang lalu, Tuhan bukan berarti dia bicara ini dia akan berubah hari ini, enggak. Tuhan bicara kepada Musa. Tuhan bicara kepada Daud, kepada beberapa nabi, bahkan sampai kepada rasul-rasul termasuk Rasul Paulus dan pada murid-murid Tuhan. Di situ ada Petrus, ada Yohanes dan seterusnya. Bukan berarti apa yang Tuhan ngomong beda kan dengan kita. Aduh, kita saudara sebagai manusia, jangankan sudah berapa tahun, hari yang sama itu saja kita ngomong pagi, sore kita udah lupa apa yang kita ngomong. Termasuk saya pernah begitu. Waduh, nanti baru kali itu. Apalagi sudah lewat tahun Pak kita sudah. Tapi kalau Tuhan bukan berarti tidak seperti manusia. Tuhan tetap konsisten dengan perkataannya. Apa yang Tuhan ngomong berapa ribu tahun yang lalu, Tuhan ngomong juga pada hari ini sama, nggak akan berbeda. Nah itu yang saya bilang sama ibu. Jadi dengan saja, kalau memang itu yang dia sampaikan sudah ada ayat firman Tuhan yang bertentangan, malah bisa bertolak belakang, saya katakan, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Oh iya dong, sudah. Tuhan kita cuma satu. Jadi jangan Tuhan mana yang ngomong, kan Tuhan cuma satu. Jadi nggak mungkin juga salah. Jadi seperti itu. Sebab saya belakangan juga melakukan. Tapi kan apa namanya? Kalau orang sudah ngomong begitu, kita mau apa minta bukti kan juga susah sama dia. Dia bilang, kan saya yang dengar, bukan situ. Jangan protes dong. Jadi susah sudah. Ya. Sama dengan ada yang bilang baru pulang dari surga. Kita mau protes gimana? Dia bilang kan yang penting saya bukan kecuali saya ajak Anda terus Anda tidak rasa ya, tapi saya ngomong. Tapi dia nggak pernah ngomong kan waktu selama dia bilang
naik turun nggak pernah ada yang diajak. Kalau mungkin dia yang ajak, kita buktikan yang diajak itu benar nggak? Misalkan yang diajak Pak Jerry misalnya. Nanti kita tanya Pak Jerry benar nggak? Kan selama ini nggak ada yang diajak, cuma dia doang. Jadi susah kita bantu. Jadi ya, tapi kalau bagi saya pribadi, tetap saya berpegang pada firman. Makanya kita hari-hari ini juga perlu pengetahuan firman. Makanya belakangan ini saya menyampaikan firman secara berseri itu supaya topik itu sudah paham dari awal, ya. Ibaratnya dari hulu sampai ke dari awal sampai kepada akhir. Sudah tahu, oh iya rupa ini. Seperti kemarin topiknya pengajaran sesat. Ya sudah tahu dari awal dan sampai seperti ini. Artinya ketika saudara menghadapi hal-hal itu, saudara nggak akan ragu lagi. Ya, saudara tidak akan ragu. Wah, kayaknya gelagatnya nih. Saudara akan lihat. Nah, kita balik lagi kepada ayat firman Tuhan. Saya baca ayatnya yang ke-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yang dimaksud oleh ayat 28, apabila ayat-ayat yang di awal, sebetulnya itu kita harus mulai baca dari ayatnya yang ke-7, karena disitulah di topiknya permulaan penderitaan dan seterusnya, tapi nanti saudara bisa baca di rumah. Nah, ayatnya yang ke-28 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Artinya begini, Alkitab firman Tuhan sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa apa yang sedang kita saksikan hari-hari ini, ingat, Alkitab mengatakan penyelamatanmu sudah sangat dekat. Amin. Firman Allah mengatakan penyelamatanmu sudah sangat dekat. Dengan kata yang saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita untuk terus berjaga-jaga. Seperti bagaimana ayatnya yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Untuk mempertahankan iman kita dalam Kristus Yesus. Cuma ini yang kita bisa lakukan. Berjaga-jaga di dalam Tuhan dan teruslah kita berdoa. Dan tentunya selalu intim dengan Tuhan. Lewat apa? Intim dengan Tuhan banyak hal. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu adalah cara di mana kita membangun hubungan. Itu adalah cara kita supaya kita tetap intim, selalu ada hubungan dengan Tuhan. Itu saudara. Hari ini kalau kita ada di tempat ini, maupun mereka yang mengikuti secara online, itu artinya kita sedang datang berhubungan membangun hubungan baik dengan Tuhan. Dan di sisi lain, kalau saat ini kita mendengar firman, kita juga mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan, pesan-pesan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan hari ini pesan yang sangat jelas, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini pesan Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam ayatnya yang ke-28 tadi, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita tidak tahu, seperti yang saya katakan, kita sekarang sudah boleh dikatakan sudah ada di penghujung tahun, karena bulan November tinggal 2 hari ke depan, baru sudah masuk ke bulan yang terakhir. Jadi sebetulnya ini sudah masuk akhir dari tahun 2021. Nah, kita tidak tahu apa yang nanti kita akan hadapi di tahun 2022. Kita belum tahu. Mungkin ada fenomena-fenomena, ada peristiwa-peristiwa yang belum dan selama ini belum pernah kita lihat, ya, dan belum pernah kita dengar dan belum pernah kita alami. Ya, saya secara pribadi menghadapi virus pandemi ini ya baru selama saya hidup, ya baru kali ini saya mendengar, melihat ya fakta penyakit ini, ya. Dan
lewat bantuan media kita melihat ya bagaimana, apakah itu di lewat YouTube, lewat pemberitaan televisi, bagaimana kita melihat ya pada bulan-bulan kemarin ya kematian yang begitu luar biasa ya, sampai pada waktu saya membaca ada seorang penggali kubur pada waktu dia diwawancara, dan saya kaget di situ sudah. Ternyata dari semua pekerjaan, kan kita tahu ada yang kerja siang, juga ada yang kerja malam, sip-sipan lah kita kenal itu ya. Tapi saudara, pada waktu penggali kubur diwawancara pada bulan-bulan kemarin, yang saya dengar langsung, kami Pak bekerja siang sampai malam. Bahkan kadang-kadang dia katakan, kadang-kadang lubang belum ada, mobil ambulans sudah antri, lubang belum ada. Jadi kami harus bagian, artinya sampai tengah malam kami harus terus bekerja. Wah, mesti saya. Ya. Artinya barangkali di tahun ini ya mendengar berita seperti itu. Ya. Nah, saya katakan kita tidak tahu lagi apa yang akan nanti terjadi di tahun yang akan datang. Tapi bagi saya, walaupun ada ayat ini berkata bahwa manusia akan dilanda dengan ketakutan yang luar biasa, tapi bagi saya, bagi saudara dan kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah kasih pesan hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil, supaya kita terhindar dari segala ketakutan, kecemasan. Memang betul. Ya. Saudara pikir saudara namanya kita semua di dunia, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, semua sama. Manusia itu sama. Hamba Tuhan, pendeta juga itu sama dengan saudara. Ada yang kalau ditusuk pakai paku pasti sakit. Artinya kita semuanya sama. Ini tinggal persoalan bagaimana kita pribadi. Bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Raja Daud, dia pernah berkata dalam kitab Mazmur, hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus lihat, misalnya itu kan ditulis oleh Daud di kitab Mazmur. Nah, biasanya saya kasih contoh seperti Daud menulis soal itu, dan saya percaya juga itu oleh dorongan Roh Kudus. Tapi memang Daud juga mengungkapkan itu adalah bagian dari perjalanan pengalaman kehidupannya. Daud, saudara, kalau saya membaca yang dia katakan hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kenapa Daud begitu kuat mengatakan itu? Daud punya pengalaman dengan ayat itu. Daud pernah dikejar-kejar, saudara. Kita tahu Saul berapa kali mau mengancam Daud, dan itu saya mau katakan mau bilang kejar juga sudah terlalu jauh. Hanya sedikit aja maut selalu menyertai Daud. Karena Saul sudah beberapa kali berikhtiar, kata Alkitab, untuk membunuh Daud. Belum lagi Daud hampir semua raja yang pernah memerintah Israel, yang saya tahu dan saya pelajari, Daudlah yang paling banyak berperang. Artinya Daud banyak kali di medan peperangan. Yang kita tahu kalau di medan peperangan itu artinya taruhannya pasti nyawa. Tapi dari semua pengalaman hidup Daud katakan hanya dekat Allah aku tenang. Daud sadar itu, saudara. Dengan kata lain, seperti juga saya contohkan juga ayat yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Ya. Coba boleh minta tolong ayat itu. Saya sangat senang sekali dengan ayat itu, karena saya cukup dikuatkan dengan ayat itu. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Ya. Itu ungkapan Daud yang luar biasa. Mazmur 23 ayat 4. Iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Amin. aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya.
sungguh luar biasa. Kalau dalam terjemahan lama itu agak lebih dilanjut. Sebab dalam terjemahan lama dia berkata, meskipun dalam bayang-bayang maut. Terjemahan baru lembah kekelaman. Tapi terjemahan lama, meskipun aku di bayang-bayang maut. Dan betul itu sudah. Bayangkan pada waktu Saul melemparkan lebihnya itu tinggal sedikit. Ditembok. Maksudnya si Saul dia ditancapkan sekarang ke tembok. Tapi itu bilang lebih bergeser sedikit sehingga tidak mengena kepada Daud. Makanya betul kata Daud, dibayang-bayang oleh lembah maut, lembah kekelaman. Dan saudara, kalau Daud boleh berkata begitu, hari ini kita pun dapat berkata seperti itu. Amin. Kayaknya masih ada yang ragu-ragu. Memang bisa Pak Pendeta mau berkata seperti itu. Sulit dong. Kalau Daud boleh berkata seperti itu, Daud itu sama dengan saudara, dia juga manusia. Ya, cuma dia berani berkata begitu karena dia memang memiliki kedekatan. Dia yang mendekatkan diri terus dengan Tuhan. Jadi saya juga memastikan, apakah saudara bisa berkata seperti Daud? Amin. Amin. Kita harus berani berkata seperti Daud. Meskipun situasi di luar sana mencekamkan, mengkhawatirkankah, menakutkankah, atau apapun itu namanya bahasa-bahasa yang dikatakan oleh manusia pada umumnya yang ada di luar yang sedang terjadi, kita pegang Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dan di situ dia katakan apa? Gadamu dan tongkatmu. Saudara, itulah hebatnya Daud. Kenapa Daud itu mengungkapkan kebenaran itu begitu, saya katakannya, detil sekali. Apalagi kalau sudah bicara soal gembala. Karena memang dia latar belakang seorang gembala domba. Makanya dia berkatakan gadamu dan tongkatmu. Dari semua ayat mungkin cuma Daud yang berkata begitu. Kenapa Daud berkata begitu? Karena Daud punya pengalaman itu sebagai gembala. Sebab sebagai seorang gembala mengembalakan domba, Daud memang memiliki dua alat ini. Ada tongkat, ada gada. Gada itu seperti balok pemukul, ya, panjang. Dan kalau saudara mungkin suka lihat yang main apa itu, apa itu ya? Apa itu namanya? Baseball ya. Tapi dia lebih panjang sedikit ya. Tapi kira-kira gambarannya begitu. Itu fungsinya apa? Itu bukan untuk membunuh domba, tapi fungsinya untuk membunuh binatang-binatang buas yang mengganggu kawanan-kawanan domba yang digembalakan oleh Daud. Itu dia pakai. Tapi kalau ada domba yang nakal, dia nggak pakai itu. Dia punya tongkat. Dan tongkat itu biasanya ada bengkoknya di depan. Jadi kalau misalnya, ini contoh, Daud itu domba itu sudah mau masuk, sudah mau nyusap misalkan, dia pakai itu, dia kait. Nakal banget. Sudah. Itu. Jadi dua alat ini adalah dua alat yang berbeda dan ditujukan kepada yang berbeda juga. Ya, tongkat untuk domba, gada untuk singa, untuk serigala, dan binatang-binatang buas lainnya yang mengganggu kawanan domba. Jadi betul kata Daud, aku tidak takut bahaya. Artinya begini, sebagaimana Daud seorang gembala yang menjaga keamanan domba dari serangan-serangan yang coba-coba memangsa domba, yang Daud tahu bahwa dia pegang tongkat untuk mendisiplinkan domba, dia pegang gada untuk menghantam kalau ada yang ganggu domba, dan dia katakan dengan dua alat ini domba pasti aman. Amin. Nah, kalau saja Daud bisa melakukan menjaga supaya dombanya aman, apalagi Tuhan yang menjaga kita. Lebih dari Daud sudah. Daud juga manusia. Saya percaya juga dia mungkin satu saat dia ngantuk kalau udah kelelahan. Tapi ada ayat bilang Tuhan itu Mazmur 121 tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Daud, saya rasa sebagai manusia ya, memang dia dikatakan oleh kita luar biasa. Tapi saya mau katakan sebagai manusia, Daud ada kelemahan pasti. Mungkin dia juga ada satu waktunya capek, nggak bisa, misalnya dia masuk agak sedikit dia udah dalam, pasti sebagai manusia. Tapi Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, kata Alkitab.
saudara baca dalam Mazmur 121. Tapi kayaknya lebih afdol kita baca Mazmur 121. Supaya saudara harus pastikan bahwa saudara dalam pengawasan Tuhan setiap saat. Dia tidak pernah tertidur. Apa orang tua kalau apa namanya itu? Kalau bayi kan yang diayun-ayun itu. Saya banyak pengalaman ya. Apalagi waktu si Jonathan dulu, dia tidak mau tidur kalau nggak diayun. Jadi pengalaman saya sampai Bu Malah suka bercanda. Ya, yang diayun yang melek, yang main yang ketiduran. Kan siang-siang kan udah. Jadi bukan yang diayun yang tertidur, yang main yang ketiduran. Nah, tapi kalau Tuhan, Alkitab bilang tidak pernah tertidur. Mazmur 121. Baca saja dari ayat 1 sampai ayat 5. Apa ayatnya pendek-pendek? Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Ya. Tuhan penjaga Israel. Ya. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tidak pernah tertidur sudah. Seperti yang saya katakan tadi, manusia boleh tertidur ya. Karena saya punya pengalaman. Jadi makanya saya bisa bayangkan Daud, saya rasa juga sebagai manusia pernah dia tertidur. Sebagai manusia dia capek. Tapi kita punya Tuhan, Gembala yang agung, tidak pernah tertidur. Di tangannya ada tongkat, ada gada. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan sebetulnya. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Nah, pertanyaannya, kenapa seringkali kita, apalagi baru dengar firman Tuhan, itu dalam waktu yang singkat bisa itu ketakutan muncul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kata yang paling banyak dalam Alkitab, ya, sama dengan jumlah hari 1 tahun. Jangan takut. Kenapa kata jangan takut itu sama dengan jumlah hari dalam setahun? Itu tandanya begini. Maksud Tuhan setiap hari jangan takut. Itu maksudnya. Amin. Jadi kata jangan takut itu sama dengan jumlah hari di 1 tahun. Kenapa? Maksud Tuhan setiap tahun itu mulai dari hari pertama jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena itu tadi seperti Daud bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur, itulah yang memberikan kita kekuatan. Tapi balik lagi ke ayat tadi, berjaga-jagalah senantiasa dan tetaplah kita berdoa. Di hari-hari ini kita tingkatkan doa kita. Saya katakan juga pada hari Jumat kemarin, ya. Kalau gereja juga kita bisa eksis, organisasi gereja kita bisa eksis sampai tahun ini masuk 100 tahun 1 abad. Itu karena kalau saya mendengar kesaksian para pionir gereja, ya, itu sudah kesaksian dari keturunan ke keturunan. Dari ini nanti yang generasi saksikan lagi. Saya mendengar kekuatan mereka hidup dengan bahkan banyak sekali kesaksian yang menakjubkan, yang mungkin belakangan ini saya tidak katakan sudah tidak ada, tapi sudah jarang kita dengar. Tapi zaman dulu itu Pentakosta mula-mula itu banyak pengalaman yang saya dengar mereka mengalami. Makanya gereja kita dulu itu termasuk gereja yang sangat ini, karena dulu ke rumah sakit nggak boleh, ya. Itu yang saya dengar itu yang tua-tua, ya. Bahkan minum obat warung aja, obat warung itu nggak boleh. Itu yang tua-tua dulu, ya, yang
Ya, kalau sudah minum obat, seolah-olah sudah tidak mengandalkan Tuhan. Itu saking bagaimana iman mereka dengan Tuhan. Tapi memang jangan di apa? Kalau bicara mujizat, wah itu yang saya katakan banyak sekali. Ya. Bahkan ada yang kesaksian yang saya pernah dengar. Ya. Ada keluarga hamba Tuhan, dan bukan cuma keluarga hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan yang maaf di rumah sudah tidak ada apa-apa, dari beras sampai yang lain-lain. Cuma datang di kamar melipatkan lutut dan berdoa. Waktu buka pintu rumah keluar, di depan pintu, dan itu kebetulan kita ada teman yang saya kenal. Dia buka pintu, di situ ada karung, dan semua yang dibutuhkan ada di karung itu. Itu sudah berapa saya dengar. Nah, ini kalau saya mendengar kesaksian para pion-pion, luar biasa. Luar biasa. Ya. Sebetulnya kalau saya mendengar misalkan sudah mati didoakan, itu zaman dulu sudah ada. Cuma kan zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kadang-kadang agak apa saya bilang ya, agak boleh dikatakan agak norak sedikit juga. Ya. Hal yang kecil dibesar-besarkan. Kalau dulu sudah ada saya dengar. Tapi kan zaman dulu kan memang betul-betul hamba Tuhan yang melakukan itu takut mengungkapkan takutnya begini, supaya jangan sampai dia dipuji orang. Itu hamba Tuhan dulu begitu. Takut sekali. Karena mereka takut, mereka sadar itu karena Tuhan bukan karena dia. Beda dengan sekarang. Udah beda, sudah nggak jauh dengan jual kecap atau jual apa, diiklan-iklankan. Kalau zaman dulu sudah banyak saya kenal. Di kampung saya jangan jauh-jauh. Ada salah satu jemaat Tuhan, anak-anak sakit keras. Tahu sendiri saudara, zaman dulu di kampung belum seperti sekarang. Puskesmas di mana-mana. Ya. Dokter juga di kampung-kampung juga sudah ada, bahkan sudah banyak yang sekolah dokter. Kalau dulu saudara, yang saya tahu ya, yang saya masih kecil, saya nggak pernah dipegang oleh tangan dokter waktu kecil. Yang pernah pegang saya tangan dulu di kampung sebut tangan mantri. Saya tidak tahu kalau di kampung. Tangan mantri, bukan dokter. Karena saking susahnya dokter. Jadi itu pakai sepeda itu mantri. Saya masih ingat tuh. Mantri barokah saya masih ingat itu. Walaupun saya masih anak waktu. Nah, yang saya mau saksikan ini kebetulan rumah kami tinggal itu persis berhadapan dengan gereja GPD. Nah, waktu malam-malam ada seorang anak dari jemaat sakit keras, dan menurut penuturan daripada jemaat ini, bapak itu anaknya sebetulnya sudah nggak ada. Gitu. Panas tinggi atau tolong anak-anak tolong. Jadi kalau nggak salah panas tinggi atau terus sudah nggak ada lagi, karena sudah tidak bergerak apa, makanya panggil kembali. Dan saya dengar waktu itu gembala datang. Itu pada waktu gembala masih dari gereja menuju ke rumah, anak itu mulai seperti kayak bergerak pelan-pelan gitu. Dan banyak lagi kesaksian yang saya dengar yang luar biasa. Bagaimana keajaiban Tuhan. Ya, banyak sekali sudah. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, kalau dulu Tuhan boleh lakukan, saya percaya juga hari-hari ini Tuhan dapat lakukan. Cuma mungkin kadar iman orang zaman dulu itu luar biasa. Itu saja yang membedakan. Mungkin kadar iman kita saja yang tidak sama dengan mereka. Saya ingat juga orang tua saya waktu pernah sakit. Bayangkan saudara, hanya untuk bawa di rumah sakit. Itu yang nelpon saya mulai dari KHD. Tante-tante saya, mama saya tidak mau. Akhirnya tinggal tunggu saya ngomong. Saya katakan begini, Ma, dokter itu cuma perantara. Sumber kesembuhan itu memang Tuhan. Kan setiap hari sudah bahasa dan coba kamu rayu, kamu bujuk Tuhan supaya kamu sembuh. Dan anehnya saudara, akhirnya karena dia semua sudah ini, akhirnya dia mau begini. Tapi ada satu hal yang aneh pada waktu sampai di rumah sakit, dia tidak mau diapa-apain. Bingung juga itu. Loh, udah kalau di rumah sakit tidak mau apa-apain. Akhirnya diambil lagi supaya mau diobati. Akhirnya dia cuma minta. Karena kalau nggak salah di hari apa, pas mau besok mau ibadah, dia minta, pokoknya hari Minggu saya mesti pulang. Apapun keadaannya. Oh dia bilang nggak. Nah, kenapa saudara?
Karena mereka masih mewarisi iman-iman yang saya dengar itu di tahun 60-an memang luar biasa. Mujizat-mujizat yang terjadi. Ya. Di kampung-kampung memang saya dengar kesaksian-kesaksian yang mereka itu masih terwarisi iman di tahun-tahun itu. Ya. Yang saya katakan kalau udah makan obat kayaknya udah jadi dalam dosa. Itu pemahaman dari orang-orang dulu yang betul-betul melekat dengan Tuhan. Karena mereka sudah alami hanya dengan berdoa ditumpangkan tangan memohon pertolongan Tuhan. Memang itu tadi saya bilang, mereka mengalami kesembuhan karena memang mereka bergantung betul kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan berarti iman kita hari-hari ini mari kita tingkatkan, karena saya percaya kuasa Tuhan. Alkitab juga mengatakan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu sama. Kuasa yang membangkitkan Lazarus, kuasa itu juga sama sampai hari ini. Kuasa yang memelihara janda Sarfat hanya dengan tepung dan minyak yang sedikit, kuasa yang memelihara janda Sarfat sama hari ini sanggup memelihara kita. Saya percaya itu kuasa itu tetap sama, dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Mari saya undang kita semua berdiri sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman. Kami percaya biarlah firman ini jadi berkat buat kami. Meteraikan dan tanamkan firman itu, supaya kebenaran firman Tuhan itu boleh bertumbuh berakar, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.